Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putulani Priliandari. Saya mahasiswi Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2502010111109. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan mengenai fenomena pinjaman online atau pinjol yang saat ini sedang marak terjadi di masyarakat termasuk di kalangan mahasiswa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang perspektif terhadap kondisi maraknya pinjol. Menurut saya, maraknya pinjaman online tidak terlepas dari dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, pinjol sebenarnya lahir dari kebutuhan real masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan tanpa syarat yang rumit di perbankan konvensional. Ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan di mana masyarakat yang sebelumnya unbanked atau underbanked kini bisa mengakses dana dalam hitungan menit hanya bermodalkan KTP dan smartphone. Namun, di sisi lain, kemudahan ini justru menjadi pintu masuk masalah baru. Banyak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK beroperasi dengan bunga dan denda yang sangat tinggi. Penagihan yang tidak beretika, bahkan cenderung mengintimidasi, serta menyalahgunakan data pribadi peminjam. Akibatnya banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang awalnya meminjam untuk kebutuhan mendesak justru terjebak dalam lingkaran utang atau gali lubang tutup lubang, karena harus meminjam dari pinjol lain untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Saya melihat akar masalah ini bukan semata pada industrinya, melainkan pada kombinasi antara rendahnya literasi keuangan masyarakat, gaya hidup konsumtif yang didorong media sosial, lemahnya pengawasan terhadap pinjol ilegal, serta mudahnya akses pinjaman tanpa edukasi yang memindai tentang resiko dan konsekuensinya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah dalam hal ini, OJK, Kementerian Kominfo, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum perlu mengambil peran yang lebih tegas dan terkoordinasi di antaranya, memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pinjol ilegal, termasuk memblokir aplikasi dan situs yang tidak berizin secara cepat dan berkelanjutan, bukan hanya reaktif setelah muncul korban. Yang kedua, menegakkan aturan bunga dan denda yang wajar bagi pinjol legal sesuai batas maksimum yang ditetapkan OJK agar beban pinjaman tidak membengkak tanpa batas. Yang ketiga, menindak tegas praktik penagihan yang melanggar hukum seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, atau pelecehan dengan sanksi pidana yang jelas. Keempat, melakukan edukasi dan literasi keuangan pada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program yang terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan media sosial. Yang kelima, memperkuat regulasi perlindungan data pribadi agar akses aplikasi pinjol terhadap kontak, galeri, dan data pribadi pengguna dibatasi secara ketat. Yang keenam, menyediakan alternatif pembiayaan yang legal, murah, dan mudah diakses, misalnya memperluas program kredit atau lembaga keuangan mikro syariah bagi masyarakat kecil. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Selain peran pemerintah, peran konsumen juga penting. Sebagai konsumen atau pengguna, ataupun calon pengguna jasa keuangan, konsumen juga bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri. Selalu memastikan legalitas pinjol melalui daftar resmi OJK sebelum menggunakan layanannya dan menghindari pinjol yang tidak terdaftar. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar, bukan untuk gaya hidup konsumtif, serta memahami secara detail bunga, tenor, dan denda sebelum menyetujui pinjaman. Meningkatkan literasi keuangan pribadi, misalnya dengan membuat anggaran, memiliki dana darurat, dan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berani melapor jika mengalami praktik penagihan yang tidak wajar, misalnya ke OJK, Satgas Pasti, Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, atau pihak berwajib. Membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi sejak dini agar tidak tergantung pada utang saat menghadapi kebutuhan mendadak. Next, lalu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan?
Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa memiliki peran strategis yang lebih luas daripada sekedar menjadi konsumen yang bijak, di antaranya menjadi contoh dan teladan dalam pengelolaan keuangan pribadi yang sehat, misalnya dengan disiplin membuat anggaran bulanan dan menghindari gaya hidup yang konsumtif berlebihan. Aktif menyebarkan edukasi keuangan kepada lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, maupun masyarakat, melalui media sosial, komunikasi, atau kegiatan sosial kampus. Membantu mengidentifikasi dan mengedukasi masyarakat sekitar tentang ciri-ciri pinjol ilegal, sehingga masyarakat bisa lebih waspada sebelum terjerat pinjol ilegal tersebut. Pendorong diskusi dan advokasi kebijakan, misalnya melalui organisasi kemahasiswaan, kajian, atau riset yang mendukung penguatan regulasi perlindungan konsumen keuangan. Yang terakhir, memanfaatkan ilmu yang dipelajari di bidang manajemen dan pasar keuangan untuk turut merancang solusi, misalnya ikut mengembangkan produk keuangan alternatif yang lebih inklusif dan aman bagi masyarakat kecil. Sebagai kesimpulan, fenomena pinjol adalah persoalan yang kompleks dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu hadir melalui regulasi dan pengawasan yang tegas, dan konsumen perlu lebih cerdas dan berhati-hati. Sementara mahasiswa sebagai agen perubahan perlu mengambil peran aktif dalam edukasi dan advokasi di lingkungan sekitarnya. Dengan sinergi ketiganya, saya percaya masalah jeratan hutang pinjol ilegal ini dapat diminimkan demi terciptanya masyarakat yang lebih melek tentang finansial. Demikian untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.